wabah yang paling berbahaya yang pernah ada di dunia ini. Ternyata nomor satu adalah rabies. Dan setelah saya hitung, nama rabies itu memiliki power 100% gitu. Jadi powernya sangat tinggi. Oke, pada dasarnya HCN karena menghitung nama, jadi semua yang berhubungan dengan nama itu bisa dihitung. Dan dari nama itu akan terlihat isi dari misalnya saya contohkan orang ya, di orang tersebut identitasnya atau energinya apa saja itu akan terlihat. Dan tentunya sangat bisa melihat tentang kesehatan mereka bagaimana. Nah, jadi itu sangat gampang untuk dilihat lewat analisa namanya. Dan itu pasti akan terlihat gitu. Dan kalau untuk wabah atau penyakit itu tentunya akan HCN bisa digunakan untuk melihat seberapa kuat efek dari penyakit tersebut dengan menggunakan power dari nama penyakit tersebut gitu. Itu tentunya bisa. Saya sempat melakukan tes kecil atau riset kecil, tidak luas sih, tapi hanya sekedar melihat 10 penyakit yang paling mematikan atau 10 wabah yang paling berbahaya yang pernah ada di dunia ini. Ternyata nomor satu adalah rabies. Dan setelah saya hitung, nama rabies itu memiliki power 100% gitu. Jadi powernya sangat tinggi. Nah, yang kedua ada HIV atau AIDS. Nah, itu juga sama 100%. Dan terus ada penyakit seperti demam berdarah, itu juga sama. Jadi power tinggi itu ternyata menguasai jajaran penyakit yang ganas gitu. Dan kita tahu rabies kenapa kategori 1 karena tingkat kematiannya sangat tinggi sekali untuk rabies. Nah, ternyata power yang tinggi juga mempengaruhi keganasan dari nama penyakit tersebut gitu. Ya, saya juga sempat melakukan riset dan sudah ada saya buatkan channel itu, saya buatkan video waktu itu tentang coronavirus. Nah, coronavirus ini kabar buruknya adalah dia memiliki power yang sama dengan rabies gitu, atau dengan HIV atau dengan DBD, itu dia memiliki power yang sama, jadi 100% juga gitu. Dan ini yang waktu saya melihat analisa saya dan saya analisa lebih detail lagi, ternyata tahun 2020 itu bukan pandemi dari corona gitu. Coronavirus itu bukan sama sekali. Pandeminya justru di tahun 2023. Itu pandemi peak yang pertama kali. Dan situ akan puncaknya di 2023. Dan setelah itu dia akan hilang secara otomatis, hilang sendirinya gitu. Dan nanti dia akan muncul 10 tahun kemudian lagi gitu. Jadi itu pola yang diciptakan dari pandemi. Dan saya sudah membuat video berdasarkan penyakit-penyakit yang sebelumnya gitu. Di situ saya jelaskan semua. Bisa seperti yang saya bilang tadi. Jadi kenapa saya bisa mengatakan 2023 adalah puncak pandeminya, karena dari hitungannya dengan nama coronavirus itu memang 2023 dia baru akan mewabah gitu. Kalau sekarang ini masih belum kategori bukan mewabah, bahkan ini masih awal sekali gitu. Jadi level awal dari coronavirus ini belum sama sekali kalau menurut data saya sih. Sebenarnya pada basicnya sangat mungkin, karena tapi kita tidak bisa menghapus coronavirusnya gitu, karena nama itu sudah besar banget gitu dan udah mendunia, dan siapa yang mau merubah nama itu kan tidak ada gitu. Yang bisa kita lakukan, kita merubah nama kita sendiri gitu. Dari nama kita sendiri berubah, kita memiliki sistem yang lebih baik atau identitas yang lebih baik, sehingga kita memiliki penangkal secara otomatis terhadap penyakit-penyakit itu gitu. Jadi begitu sistem kekebalan tubuh kita meningkat dengan nama kita bagus, maka otomatis segala masalah yang ada itu, yang di luar penyakit segala macam itu, dia tidak akan bisa masuk dalam diri kita. Itu yang paling bijak yang bisa kita lakukan, daripada kita merubah nama coronavirus, itu juga sangat susah. Betul, jadi sebenarnya pada saat kita memiliki nama yang tanpa parameter kematian atau tanpa parameter sakit segala macam,
jadi kita clear namanya, itu sebenarnya kita otomatis akan tumbuh sikap untuk kita menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Entah kita lebih rajin olahraga, entah kita lebih rajin minum suplemen atau minum vitamin atau segala macam, makan yang lebih teratur, itu pasti akan muncul rasanya dari diri kita sendiri. Pokoknya kita jadi lebih rajin lah, itulah modelnya seperti itu. Otomatis kita akan lebih menjaga diri kita karena memang rasa itu muncul dari dalam diri kita. Jadi sehingga kita menjadi lebih sehat bahasanya. Kalau kita memiliki parameter kematian murni dari sakit dalam satu nama, itu misalnya banyak muncul kata sakit dari nama tersebut, itu pasti kondisi tubuhnya sangat tidak stabil. Jadi gampang sakit, gampang alergi, makan ini sakit tenggorokan, makan itu sakit perut, jadi macam-macam, dikit kena dingin gatal gitu-gitu, dia pasti akan seperti itu sangat terlihat sekali. Saya pernah beberapa kali menemui kasus seperti itu. Waktu saya baca namanya itu banyak sekali muncul sakit, saya langsung bilang, wah ini harusnya dari kecil sampai umur sekian ini tidak akan pernah bisa sembuh gitu. Dan mereka juga bilang iya gitu. Jadi waktu dicek adalah anaknya gitu. Jadi memang selalu sakit-sakitan bolak-balik keluar rumah sakit. Yaitu karena di nama tersebut ada banyak muncul parameter sakit gitu. Sehingga itu menyebabkan dia selalu mengalami posisi di mana merasakan sakit itu sendiri. Kalau saran saya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan coronavirus seperti ini, ya yang pertama tentu kita harus ikutin aturan pemerintah. Jadi pakai masker, jaga kesehatan, minum atau makan suplemen yang mendukung daya tahan tubuh kita, terutama konsumsi vitamin D, karena banyak sekali ternyata data kita di daerah tropis tapi banyak sekali orang yang kurang vitamin D, itu cukup aneh gitu. Makanya daripada kalau nggak mau berjemur, ya konsumsilah vitamin D, bisa dibeli di apotek atau di toko obat segala macam. Nah itu dikonsumsi dan selalu memiliki pola hidup yang lebih baik, karena kalau kita tidak jaga itu secara dasar, maka kita akan lebih cepat terserang virus tersebut gitu. Dan tentunya memang yang paling sangat lebih baik adalah kita melakukan perubahan nama atau membuat nama yang lebih bagus dari diri kita, terutama bagi yang sudah mempunyai bibit sakit di dalam nama lamanya gitu, atau di nama yang sekarang dia punya bibit sakit. Nah dengan masa pandemi seperti ini tentunya itu akan lebih tinggi persentase untuk dia mengalami sakit itu, karena dari segi nama dia memang sudah memiliki sakit gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah bagi yang ingin tahu isi namanya ya bisa nanti dicek di HCN tentunya.